Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan KBM secara online. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya kita telah belajar tentang bilangan bulat, operasi bilangan bulat yaitu penjumlahan dan pengurangan. Untuk hari ini kita akan sedikit mengulang tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, untuk yang pertama 2 ditambah negatif 7. Rendra Baruna, berapa 2 ditambah negatif 7? Negatif 5, Ustadz. 2 ditambah negatif 7 adalah negatif 5. Ya, betul. 2 ditambah 7 hasilnya adalah negatif 5. Dan selanjutnya 11 ditambah negatif 5. Syafiq Abimanyu. Berapa? 11 ditambah negatif 5. Dipencet dulu supaya ada suaranya. 11 ditambah negatif 5. 11 ditambah negatif 5 sama dengan 6. 11 ditambah negatif 5 sama dengan 6. Ya, 11 ditambah negatif 5 sama dengan 6. Sekarang selanjutnya negatif 7 ditambah negatif 18. Ahmad Irwansyah. Negatif 7 ditambah negatif 18. Berapa? Negatif 7 ditambah 18. Ahmad Irwansyah. Min 25. Min 25. Ya, negatif 7 ditambah negatif 18 adalah negatif 25. Untuk soal yang keempat, negatif 15 ditambah 7. Maheswara Ahsan. Silakan. Negatif 15 ditambah Negatif 15 tambah 7. Berapa? Negatif 15 tambah 7. Bentar. Negatif 8. negatif 8. Ya, benar. Sekarang soal yang terakhir, Adam Zaim. Adam Zaim negatif 25 ditambah 20. Negatif 25 tambah 5. 5. 5, Ustaz. Dia punya hutang 25, dibayar 20. Berarti sisa hutangnya adalah negatif 5, bukan 5. Ya, karena besar negatifnya. Negatifnya lebih besar daripada yang positif. Ya. Kita akan memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu tentang perkalian bilangan bulat. Ini perhatikan. Silakan dicatat, perkalian memiliki pengertian sebagai penjumlahan berulang. Tapi tidak berlaku untuk bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0 atau bilangan negatif. Pengertian dari perkalian adalah penjumlahan berulang. Tapi tidak berlaku untuk bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Ini contohnya 5 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi 3-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali. Atau bisa juga 5-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Hasilnya sama, 15. Jadi 5 dikali 3 itu 3 dijumlahkan
dengan 3 sebanyak 5 kali, atau 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi 5-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Coba Ustadz tanya sama Abid Ulya tentang perkalian. 6 dikali 7, berapa Abid Ulya? 77 kali 42, Ustaz. Ya, benar, 42. Sekarang Rafli Akbar Maulana. Oh, kayaknya izin tadi dia. Karena Muhammad Dafa. Muhammad Dafa. 8 kali 9. 8 dikali 9. Berapa Muhammad Dafa? Ya, berapa Muhammad Dafa? 8 dikali 9. Berapa Muhammad Dafa? 8 kali 9. Ya, yang lain siapa yang bisa? Abid Ulya coba 8 dikali 9. 72, Ustaz. Ya, benar. 8 dikali 9 adalah 72. Sekarang kalian perhatikan tabel berikut ini. Nih, perhatikan tabelnya. Di sini ada tabel perkalian. Tabel perkalian bilangan negatif 5 sampai dengan 5. Jadi ini kalau dia buat garis bilangan, ini dari negatif 5, di sini 0, ini 5. Jadi ini bilangan negatif, sini bilangan positif. Ini sama juga yang ke bawah juga begitu. Yang di bawah bilangan positif, yang di atas bilangan negatif. Ini perhatikan misalkan yang ini. Ini 0, 5, negatif 5 dikali 0. Jadi yang di samping sini dikalikan dengan yang menurun ke bawah sini. Misalnya yang ini, cat garis negatif 5 dikali dengan negatif 4. Hasilnya yang ini. Hasilnya adalah 20. Selanjutnya, nih misal negatif 3 dikali dengan negatif 1. Hasilnya yang di sini. Hasilnya adalah 3. Ini bilangan negatif dikali negatif juga. Sekarang misalkan bilangan positif dikali dengan negatif. Ini positif 2 dikali dengan negatif 3. Maka hasilnya, ini hasilnya adalah
negatif 6. 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Sekarang 3 dikali dengan 0. Maka hasilnya adalah adalah 0. Jadi semua bilangan kalau dikali 0 maka hasilnya adalah 0. Makanya ini juga 0 juga semuanya. Karena semua bilangan kalau dikali 0 hasilnya adalah 0. Sekarang misalkan 5 dikali dengan 3. Coba Adam Zaim. Adam Zaim 5 dikali 3. 5 kali 3, 15. 15. Ya, 5 dikali 3 maka hasilnya yang ini, 15. Selanjutnya Ustadz tanya pada Muhammad Nafis. Muhammad Nafis, silakan dijawab. Negatif 2 dikali dengan negatif 5. Negatif 2 dikali negatif 5. Berapa hasilnya? 10. Negatif 2 dikali negatif 5 hasilnya adalah 10. 10. Ya, ini bilangan negatif. Kalau dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. Di slide berikutnya, ini adalah rumus dari perkalian bilangan bulat. Nih, silakan dicatat. Yang pertama adalah bilangan positif dikali dengan bilangan positif juga. Nih, A dikali B, maka hasilnya adalah positif A dikali B. Ini misalkan 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah positif 6. Yang kedua ini bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif. Jadi keduanya sama-sama negatif. Misal negatif 2 dikali dengan negatif 3. Maka hasilnya adalah, lihat ini positif, berarti positif juga. A dikali B, 2 dikali 3 adalah 6 juga. Jadi hasilnya adalah positif 6. Jadi 2 dikali 3 hasilnya positif 6. Negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya juga positif 6. Yang nomor 3 ini bilangan negatif dikali dengan bilangan positif. Jadi bilangan pertamanya adalah negatif. Nih, bilangan keduanya adalah bilangan positif. Misalkan negatif 2 dikali dengan, ini bilangan pertamanya adalah negatif. Bilangan keduanya positif. Bilangan keduanya misalkan 3. Hasilnya adalah negatif A dikali B. A-nya tadi 2, B-nya 3. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Jadi kalau bilangannya negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Yang keempat, bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif. Misal 2 dikali dengan negatif 3. Hasilnya sama, hasilnya adalah negatif juga. Negatif A dikali B, berarti 2 dikali 3, 6. Jadi negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. 2 dikali negatif 3 hasilnya juga negatif 6. Jadi yang perlu kalian ingat, jika dua buah bilangan dikalikan, dua buah bilangan yang dikalikan dengan tanda yang sama. Yang pertama adalah negatif, positif dengan positif, hasilnya positif. Negatif dengan negatif, kalau dikalikan hasilnya juga positif. Jika tandanya berbeda, yang ini, yang kedua, negatif dengan positif, ataupun positif dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan acungkan jari jika ada yang ingin bertanya. Angkat tangannya jika ada yang ingin bertanya tentang perkalian bilangan bulat.
Ya, tidak ada yang bertanya. Ustadz anggap kalian sudah paham tentang ini ya. Kalau misalkan tidak paham, tanya aja. Acungkan tangan supaya Ustadz bisa unmute. Nah, ini adalah sifat-sifat dari perkalian. Silakan ditulis sifat ketertutupan. Arti dari sifat ketertutupan, jika dua buah bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Yang kedua, sifat komutatif. Sifat komutatif adalah hasil kali dari dua bilangan bulat selalu tetap. Jadi walau ditukar, ini misalkan A dikali B, walau ditukar jadi B dikali A, maka hasilnya tetap sama. Ini contohnya 9 dikali negatif 4, hasilnya sama dengan negatif 4 dikali 9. Jadi yang pertama ini misalkan bilangan pertamanya ada 9, bilangan keduanya negatif 4. Jika ditukar negatif 4-nya didulukan dikali dengan 9-nya, maka hasilnya tetap sama. Untuk yang tertutup tadi ini misalkan 12 dikali 6. 12 adalah bilangan bulat, 6 juga bilangan bulat. Hasilnya adalah 72. 72 ini juga bilangan bulat. Jadi jika dikalikan bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, hasilnya tidak mungkin pecahan, persen, atau yang lainnya. Pasti bilangan bulat juga. Sudah? Selanjutnya sifat yang ketiga, asosiatif dan distributif. Nih, sifat asosiatif, 3 buah bilangan bulat. Misal A, B, dan C. Jika dikalikan A dikali B dikali C, misalkan diubah, kalian kerjakan dulu yang B dikali C, baru dikali A, hasilnya juga tetap sama. Oh, masih ada yang belum ya? Yang komutatif. Silakan ditulis dulu yang komutatif. Ada yang belum selesai mencatat. Nah, ini sifat yang selanjutnya, asosiatif dan distributif. Asosiatif ini ditukar, ada 3 buah perkalian, misalkan A dikali B dikali C. Jadi mau kalian kerjakan A kali B dulu, ataupun B dikali C dulu, itu hasilnya akan tetap sama. Tapi ingat, ini cuma berlaku di perkalian, sama-sama dikali. Kalau misalkan ini A dikali B ditambah C, akan berbeda hasilnya dengan A dikali B, B-nya ditambahkan C dulu, beda hasilnya. Itu nanti ketika pelajaran tentang operasi campuran. Ini misalkan 5 dikali 7 dikali 4. 5 kali 7 kalian kerjakan dulu, hasilnya 35. Baru dikali 4. Hasilnya akan tetap sama dengan kalian mengerjakan 7 dikali 4 dulu. 7 kali 4, 28. Nah ini 35 dikali 4 sama dengan 5 dikali 28. Hasilnya adalah 140. Ini sifat asosiatif. Sedangkan yang keempat ini adalah sifat distributif. Sifat distributif ini berlaku jika misalkan A dikali, ini lihat, ini ada kurungnya, ada tanda kurungnya. B ditambah C ini ada tanda kurungnya di sini. Maka berlaku A kali B ditambah A dikali C. Perhatikan contohnya dari sifat distributif ini. Di sini ada 9 dikali 2 ditambah 4. Tapi ini akan beda hasilnya jika misalkan tidak ada kurungnya, misalkan ini. 2 dikali 9 dikali 2 ditambah 4. Nah, jika tidak ada kurungnya di sini, kalian harus kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Kalau tidak ada tanda kurung, di sini kan yang ini ada tanda kurungnya, 2 dikali 4-nya ada kurungnya di sini. Maka kalian bisa menggunakan sifat distributif, 9 dikali 2 ditambah 9 dikali 4. Tapi kalau misalkan soalnya 9 kali 2 ditambah 4, maka tidak bisa kalian menggunakan sifat distributif ini. Kalian harus mengerjakan yang perkalian terlebih dahulu. 9 dikali 2
Hasilnya 18. Ditambahkan 4. Maka sama dengan 22. Nah ini misalkan 9 dikali 2 tambah 4. Karena ini dalam kurung, maka kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung. 9 dikali 6. Hasilnya adalah 48. Atau kalian bisa menggunakan sifat distributif. 9 dikali 2, 18, ditambah 9 dikali 4, 36. Oh, 9 dikali 6 tadi 54, maaf. 9 dikali 6, 54. Ini 18 ditambah 36 juga 54. Nah, hasilnya sama. Karena ini sama-sama perkalian. Dan di sini ada kurungnya di dulu. Sudah? Jika sudah, lanjut. Ini unsur identitas dan bilangan 0. Ini unsur identitas. Unsur identitas adalah perkalian suatu bilangan bulat dengan 1 atau sebaliknya. Maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Jadi mau itu positif ataupun negatif, jika dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Misalkan di sini ada contohnya negatif 15 dikali 1. Maka hasilnya tetap negatif 15. Untuk yang bilangan 0, seperti Ustadz jelaskan sebelumnya, setiap bilangan bulat, jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi mau berapapun, mau 1, mau 2, mau 1000, ataupun 1 juta dikali 0, hasilnya tetap 0. Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, Ustadz ada kuis buat kalian. Kalian jawab melalui chat. Melalui chat. Yang paling cepat yang dapat nilai. Ya. Ya, ada kuis di sini. Perhatikan soalnya. Soal pertama, yang paling cepat dan benar itu yang dapat nilai. Ya. Siap-siap. Negatif 6 dikali negatif 7. Berapa hasilnya? Ya, yang paling cepat dan benar jawabannya adalah jawaban Abel Musa Atmaja. Abel Musa Atmaja jawabannya adalah negatif 6 dikali negatif 7 hasilnya adalah 42. Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Ya, perhatikan soal yang kedua. Soal pertama tadi Abel yang benar. Abel masih boleh menjawab lagi untuk menambah nilainya. Perhatikan pertanyaan kedua. Negatif 8 dikali 8. Berapa? Negatif 8 dikali 8. Ya, jawaban yang paling cepat dan benar milik Syafiq Abimanyu. Jawabannya adalah negatif 64. Karena negatif dikali dengan positif. Negatif 8 dikali positif, hasilnya negatif. Negatif 64. Pertanyaan ketiga. Perhatikan pertanyaannya. 4 dikali negatif 6. 4 dikali negatif 6. Ya, yang menjawab paling cepat dan benar adalah Muhammad Ashifa. Jawabannya negatif 24. Karena positif 4 dikali negatif 6. Hasilnya negatif 24. Pertanyaan selanjutnya, ini berkaitan dengan sifat distributif tadi. Perhatikan soalnya. Negatif 8 dikali dalam kurung 3 ditambah 4. Negatif 8 dikali dalam kurung 3 ditambah 4.
Pak jelas Ustaz tulis. Negatif 8 dikali 3 ditambah 4. Ini soalnya. Ya, jawaban yang paling tepat dan benar adalah milik Maheswara. Jawabannya negatif 56. Negatif 8 dikali 3 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 56. Ya, kita akan belajar tentang operasi selanjutnya tentang pembagian. Nah, pembagian bilangan bulat sebagai kebalikan dari perkalian. Silakan ditulis. Untuk pembagian bilangan bulat ini, maka bilangan pembaginya bukan 0. Ini B-nya tidak sama dengan 0. Jadi selain 0. Karena kalau pembaginya adalah 0, maka tidak bisa dijawab. 2 dibagi 0, hasilnya adalah tak hingga. Sudah? Selanjutnya, sifat pembagian, sifatnya ketertutupan. Nah, untuk sifat ketertutupan bilangan bulat, maka bilangan bulat tidak berlaku sifat tertutup. Karena kalau perkalian tadi misalkan 3 dikali 4, hasilnya pasti bilangan bulat. 3 dikali 4 hasilnya 12. Sedangkan untuk pembagian 3 dibagi 4 hasilnya adalah pecahan. 3 dibagi 4 bisa 3/4 atau 0,75. Jadi bisa menjadi pecahan atau jadi desimal. Maka tidak berlaku sifat ketertutupan untuk pembagian pada bilangan bulat. Untuk sifat komutatif juga tidak berlaku. Karena misalkan 9 dibagi negatif 3, hasilnya tidak sama jika dibalik negatif 3 dibagi dengan 9. Hasilnya akan berbeda. Maka sifat komutatifnya tidak berlaku atau tidak bersifat komutatif. Jadi pembagian pada bilangan bulat bisa menghasilkan bilangan selain bilangan bulat. Bisa pecahan, bisa desimal, bisa persen, atau yang lainnya. Ya, jika sudah, sifat selanjutnya sifat asosiatif. Ini sifat asosiatif. Misalkan diubah seperti tadi. A dibagi B dibagi C. Ini yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. A dibagi B dulu. Hasilnya tidak sama dengan misalkan B dibagi C dulu, baru A dibagi hasilnya B bagi C tadi. Nah misalkan ini, 64 dibagi 8 dikerjakan dulu, baru dibagi 2. 64 dibagi 8 hasilnya adalah 8. Hasilnya ini baru dibagi 2. Maka menghasilkan 4. Ini tidak sama dengan 64-nya diakhirkan. Yang dikerjakan 8 dibagi 2 dulu. 8 bagi 2, 4. Nah, hasilnya 64 dibagi 4, maka tidak sama dengan 8 dibagi 2 nih. Maka tidak berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya, ada kuis seperti tadi lagi. Silakan dijawab di chat. Tadi yang sudah menjawab ada Abel, Syafiq, Muhammad Ashifa, dan Maheswara. Ayo, yang lain juga harus menjawab supaya dapat nilai. Soal yang pertama. Perhatikan soalnya. Negatif 72. Negatif 72 dibagi 9. Negatif 72 dibagi 9. Ya, jawaban yang paling tepat dan cepat adalah milik Muhammad Fadri Maruka. Jawabannya negatif 8. Karena negatif 72, bilangan negatif jika dibagi dengan positif hasilnya adalah negatif.
Untuk itu sifatnya sama dengan perkalian tadi. Jika tandanya sama, hasilnya juga positif. Jika tandanya berbeda, maka menghasilkan bilangan yang negatif. Soal yang kedua, 64 dibagi negatif 8. 64 dibagi negatif 8. Yang sudah menjawab boleh menjawab lagi. Ya, 64 dibagi negatif 8. Jawaban yang paling cepat dan tepat adalah milik Rifki Andika. Jawabannya adalah negatif 8. Sekarang soal yang ketiga. 56 dibagi 7. 56 dibagi 7. 56 dibagi 7 hasilnya adalah 8. Ya, jawaban yang paling benar adalah milik Muhammad Asyifa. Muhammad Asyifa yang paling cepat menjawab. Soal yang terakhir, perhatikan soalnya. Negatif 24 dibagi negatif 6. Negatif 24 dibagi negatif 6. Ya, jawaban yang paling cepat dan tepat adalah milik Abel Musa. Jawabannya 4. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.